Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Asisa. Kali ini saya akan membawakan tugas ke-6 saya yang berjudul Pemahaman Konsep Ontologi dalam Filsafat Ilmu. Tentu saja tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-6 dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Semoga ilmu dan penjelasan yang saya paparkan bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari tentang informasi, memahami, atau pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Nah, yang baru menonton di channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Nur Asisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Berikut kita masuk di paparan materinya teman-teman. Nah, teman-teman ada yang ingat tidak di video pertama saya pernah membahas tentang ontologi, tapi dari bahasa umumnya saja. Nah, kali ini saya akan membahas ontologi lebih mendalam. Itu pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Terus menyimak ya. Nah, sebelumnya kita masuk materi, kita harus tahu apa sih itu ontologi teman-teman. Jadi, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungan terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu dalam persoalan ontologi. Orang yang menghadapi persoalan bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini, pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan teman-teman. Yang pertama ada kenyataan yang berupa materi atau kebenaran. Ada yang kedua yaitu kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas teman-teman, sekali yaitu segala yang ada dan mungkin ada hakikat adalah realitas atau realita adalah real atau nyata. Artinya kenyataan yang sebenarnya, jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah-ubah. Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya pemerintahan demokrasi menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintah itu sewenang-wenang tidak menghargai pendapat rakyat. Itu hanyalah keadaan sementara, bukan hakikat yang hakiki. Pemerintah itu demokrasi tentang hakikat fata morgana dicontohkan kita melihat sesuatu objek fata morgana, apakah itu real atau tidak. Fata morgana itu bukan hakikat. Hakikat fata morgana itu ialah tidak ada. Pembahasan tentang ontologi teman-teman sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosopher dan merupakan ilmu mengenai esensi benda-benda. Untuk lebih jelasnya, penulis mengemukakan pengertian dan aliran pemikiran dalam ontologi ini. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu on sama dengan being dan logos sama dengan logis. Jadi ontologi adalah the theory of being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau loss of kata sof adalah elements filosof mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa air yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda, jadi asal semua benda hanya saja yaitu air. Sedangkan ada juga dari Neil Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang apa yang tidak terikat oleh perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang universal, menampilkan pemikiran semesta. Universal ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan
atau dalam rumusan Lorentz bagus menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dan Persepti mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu dengan lain suatu pengkajian mengenai teori yang ada, sementara itu Dardiri dalam bukunya Humanera Filsafat in Logica mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan objek-objek fisik. Hal universal dan abstrak dapat dikatakan ada dalam kerangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori-teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Zidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan berakhir dari kenyataan, karena itu ia disebut hakikat-hakikat yang bergantung pada pengetahuan dalam agama ontologi. Dalam agama ontologi memikirkan tentang Tuhan. Asal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi berasal dari kata ontos yang artinya sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasarkan pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata. Dari beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada atau nyata dan real. Yang kedua ada menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani ataupun abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Quinius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisik. Dalam perkembangan Christian Wolff 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksud sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar dan paling dalam dari segala sesuatu yang ada, sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang ilmu filsafat secara khusus membicarakan tentang alam. Sementara psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Sedangkan teologi, teman-teman, adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Nah, di dalam pemahaman ontologi ini teman-teman dapat ditemukan atau dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikir yang sebagai berikut. Yang pertama ada pandangan monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu. Tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik asal berupa materi maupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri, haruslah satu, merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan perkembangan yang isinya istilah monoisme ditemukan oleh Thomas Davidson, disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Nah, aliran pertama ini ada aliran yaitu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat
mati merupakan kenyataan dari satu-satunya fakta, yang ada hanyalah materi, yang hanya lainnya jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Satunya fakta yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau roh tidak merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua aliran ini atau dua kata ini, teman-teman. Pertama, paham itu, namun begitu materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam itu tidak ada yang dimaksud alam. Di sini ialah segala-galanya meliputi benda, roh. Jadi benda dan roh sama nilainya dianggap sebagai alam. Yang satu sebaliknya, materialisme menganggap perlu adalah kejadian dari benda, jadi tidak semua nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme. Dalam perkembangannya sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah: pertama, ada pada pikiran yang masih sederhana. Apa yang kelihatan, yang dapat diraba, biasanya dijadikan kebenaran terakhir dalam pikiran sederhana. Tidak mampu memikirkan sesuatu di luar. Yang kedua, ada penemuan-penemuan menakjubkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Yang ketiga, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti padi, Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Semuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Aliran yang kedua yaitu idealisme. Sebagai lawan dari materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti idealisme yang diambil dari kata-kata idea, yang sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran itu beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh, sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruangan. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelasan rohani. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani spirit, atau sebangsanya adalah bahwa hakikat benda adalah rohani spirit atau sebangsanya adalah hal pertama, nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan. Yang kedua, ada manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar. Tiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang benda, tidak ada yang ada energinya itu saja. Materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada segala kenyataan ini, termasuk kenyataan manusia adalah sebagai roh. Roh itu tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi juga kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam. Cita-cita adalah rohani. Kenyataan aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Dalam perkembangan aliran ini ditemui pada ajaran Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari
tiap sesuatu alam nyata yang menempati ruangan hanyalah berupa bayangan saja dan ide itu sendiri. Jadi ide ialah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu dalam menjelaskan hakikat ide. Disebut Plato mengarang mitos penunggu gua yang dimuatnya di dalam dialog Politia. Penjelasan mitos dari Plato adalah bahwa gua adalah dunia yang dapat ditangkap oleh indera. Kebanyakan orang dapat diumpamakan orang tahanan yang terbelenggu. Mereka menerima pengalaman spontan begitu saja, namun ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang mulai memikirkan bahwa realitas indrawi adalah bayangan mereka adalah filosof. Mula-mula mereka merasakan heran sekali, tetapi berangsur-angsur mereka menemukan ide yang baik, yaitu matahari sebagai realitas tertinggi untuk mencapai kebenaran. Yang sebenarnya manusia harus mampu melepaskan diri dari pengaruh indera dapatkan itu. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi memberikan sifat kerohanian dengan ajaran yang menggambarkan alam, ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada di benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Yang kedua, ada pandangan dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monoisme, baik materi ataupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua, teman-teman. Aliran ini disebut dengan dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya. Hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat dua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Tokoh paham ini adalah Descartes 1595 sampai 1650 dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Ini tercantum pada bukunya, yaitu di Discours de la Méthode 1637 dan Meditation de Primals Philosophe 1641. Dalam bukunya ini pula ia menuangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes, metode keraguan Descartes, metode keraguan Descartes, Cartesian Daubi. Di samping Descartes ada juga Benedictus de Spinoza 1632 sampai 1677. Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 Masehi. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindra objek. Sebenarnya tidak mungkin diragukan. Dia meragukan badannya sendiri. Keraguan itu menjadi mungkin karena pada pengalaman mimpi dan halusinasi, ilusi, dan juga pada pengalaman dengan roh halus. Dengan roh halus ada yang sebenarnya itu tidak jelas pada 4 keadaan seseorang. Pada mengalami sesuatu seolah-olah dalam keadaan ia sesungguhnya. Di dalam mimpi seolah-olah seseorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi persis seperti tidak bermimpi. Itu pula pada pengalaman halusinasi, ilusi, dan kenyataan gaib. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi dan jaga. Akibatnya yang menyatakan bahwa ada satu yang tidak dapat dilakukan, yaitu saya sedang ragu. Boleh saja badan saya ini saya ragukan
adanya, hanya bayangan, misalnya, atau hanya seperti dalam mimpi, tetapi mengenai sedang ragu dan benar-benar tidak dapat diragukan. Adanya aku yang sedang ragu disebabkan oleh aku berpikir. Aku begitu berpikir pasti ada dan benar. Jika berpikir ada berarti aku ada sebab yang berpikir itu. Aku berpikir jadi aku ada. Paham ini kemudian terkenal dengan rasionalisme, yaitu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Umumnya manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Yang ketiga ada pandangan pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakut bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyaknya unsur, lebih dari satu atau dua eksistensi. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James 1842 sampai 1910 Masehi, kelahiran di New York, yang terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal, yang mengenal sebab pengalaman kita berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah, karena ada praktiknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman, yang khususnya yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Yang keempat ada pandangan nihilisme, berasal dari bahasa Latin berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengaku validasikan alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya, yaitu Father and Children, yang dituliskan pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketiga, yang menerima ide nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 presisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang eksis, realitas itu sebenarnya tidak ada, dan bukanlah. Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks, yang kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tidak terbatas, dicipta dan tak dicipta. Karena kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini, karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif, yang berpikir sesuatu dengan kemauan ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Yang ketiga ada sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak dapat kita beritahu kepada orang lain.
Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich 1844 sampai 1900 Masehi. Pandangan terakhir yang kelima ada agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun harga rohani. Pada agnostisisme berasal dari bahasa Greek, agnotos yang berasal dari unknown yang artinya not know artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapat yang menguasai dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri, dan dapat kita kenal aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya sesuatu kenyataan mutlak yang bersifat transcendent. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Soren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, dan Jaspers. Soren Kierkegaard 1813 sampai 1555 Masehi, yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat eksistensialisme, menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Sementara itu Martin Heidegger 1889 sampai 1976 Masehi, seorang filosof Jerman, mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi dunia ini adalah bagi manusia, tidak ada persoalan bagi alam. Metafisika. Pada pemahaman lainnya ada Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980 Masehi, Karl Jaspers 1883 sampai 1969. Jadi sekian dari penjelasan tentang konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Jikalau ada kata salah mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetaplah belajar karena kehidupan memberikan banyak pelajaran.